Zaskia Adya-Meka merupakan salah satu selebriti yang cukup vokal untuk kemerdekaan Palestina. Bukan hanya melalui media sosial saja, istri dari Hanung Bramantyo ini pun kerap memberikan donasi untuk masyarakat Palestina. Pergolakan hati Zaskia Meka pun semakin kencang ketika dirinya menyaksikan banyaknya pemberitaan mengenai serangan Israel. Lantas apakah yang membuat hati Zaskia Meka masih saja bergejolak seolah tak puas dengan apa yang ia lakukan untuk Palestina? Dari semenjak peristiwa 7 Oktober tuh emang aku bisa dibilang cukup vokal juga saat itu gitu. Karena emang ada kegelisahan sebagai seorang muslim kayak ngelihat saudara sesama muslim dizolimin depan mata kita semua. Terus kayaknya kok gak banyak yang bisa berbuat untuk membantu mereka gitu. Jadi kayak aku gelisah apa yang bisa gue lakuin buat mereka gitu. Karena kayaknya gak nyaman banget kita hidup aman, kita hidup nyaman di waktu yang sama ada orang yang segitu terzoliminya. Jadi emang gelisah banget apa yang harus aku lakuin. Ikut ngeramein udah, donasi udah, apa semua celah yang bisa aku lakuin tuh aku udah coba lakuin, tapi hati tuh rasanya belum puas. Akhirnya kayak mulai ada timbul perasaan gue pengen banget ke sana gitu. Cuman kalau dipikir aku berangkat ke Gaza itu kayak nggak fair gitu, karena aku juga punya anak banyak, masih kecil-kecil, ada suami juga. Pergolakan batin semakin kuat. Zaskia Meka juga tak ingin salah langkah karena ada sang buah hati yang masih kecil. Namun setelah melakukan diskusi panjang dengan sang suami, Zaskia Meka pun mencoba menghubungi sahabatnya yang sering kali berkunjung ke Masjidil Aqsa untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Berencana untuk pergi bersama suami tercinta, apakah yang membuat Hanung Bramantyo akhirnya membatalkan diri untuk ikut? Jadi aku lihat si Indah Dari, kok nih anak sering banget bolak-balik Aqsa, dan selain itu juga dia selalu datang ke camp. Akhirnya aku bilang, Indah, please ajak aku ke Aqsa kapanpun itu. Aku tahu yang paling susah minta izin sama Mas Hanung. Aku izin sama Mas Hanung, ya dia kayak boleh enggak lihat situasi gitu. Akhirnya kita apply visa masing-masing, bareng-bareng gitu kan. Alhamdulillah visa kita berdua sama-sama approve. Cuman di 2 hari sebelum jalan Mas Hanung bilang, kamu aja yang jalan. Kenapa? Aku ada kerjaan dan biar aku yang jaga anak. Karena ketika kita masuk ke sana kan kayak berarti kita menyerahkan keselamatan kita kepada musuh gitu kan. Sadar betul bahwa keputusannya untuk berangkat ke Gaza seperti menyerahkan diri kepada musuh, Zaskia Adya-Meka pun bersyukur tak banyak komplain dari sang suami. Berhasil menjalani misi kemanusiaan secara langsung, segala rasa takut yang dimiliki oleh Zaskia Meka pun mendadak sirna. Jika hati yang menggerakkan sudah dengan campur tangan sang ilahi, kita sebagai manusia hanya wajib yakin dengan segala ketetapannya. Alhamdulillah aman, Mas Hanung gak banyak komplain, aku bisa masuk ke sana. Bahagia banget, itu rasa yang nikmat banget. Aku baru ngerasain kepasrahan paling tinggi dalam hidup aku tuh kemarin ke sana. Aku tuh takut naik pesawat. Selama perjalanan ke sana, aku bisa tidur di pesawat dari sebelum take off. Pas kebangun juga, oh gue di pesawat ya udah. Pesawat goyang, aku kayak nggak apa-apa gitu. Terus masuk ke border, lihat senjata, lihat apa. Aku sambil ngebayangin, kalau gue kena gimana ya, kalau gue kena ini. Tapi nggak ada perasaan takut, nggak ada deg-degan sedikit pun, nggak ada rasa khawatir apapun. Aku kayak pasrah, aku bisa di titik takdir udah ditentuin sama Allah. Kalau emang Allah takdirin aku meninggal di sana ya di sana. Kalau tahu ya ditakdirin sama Allah meninggal di sana ya nggak di sana. Jadi kenapa harus takut gitu kan? Bisa menyaksikan langsung kondisi saudara-saudara yang berada di jalur Gaza membuat hatinya kian terenyuh lantaran masjid terbesar dan bersejarah ketiga bagi umat Islam isinya tak seramai yang seharusnya. Sulitnya akses untuk bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis membuat jemaah yang ada di masjid tersebut sangat sedikit. Lantas seperti apakah harapan Zaskia Meka melihat kondisi tersebut? Kondisi di sana ya memprihatinkan sekali. Orang yang tinggal jaraknya cuma sekitar 15 menit dari Baitul Maqdis, orang Palestina aja nggak bisa masuk ke dalam. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam. Dan aku sedihnya sholat di masjid terbesar yang Kubah Mas itu, Dome of Rock, cewek cuma 1 saf.
paling kayak cuma 20 atau 30 orang yang sholat di situ. Aku jadi kayak sepi banget ya di sini gitu. Sedangkan kan lagi diperebutkan gitu kan. Jadi kayak yuk kita ramein yuk, karena gimana sih satu hal yang lagi diperebutkan banyak orang, ketika dia sepi kan dia akan lebih mudah direbut gitu. Jadi aku berharap ya bisa lebih banyak orang yang meramaikan Baitul Maqdis aja. Pengalaman demi pengalaman disaksikan dan dirasakan langsung oleh Zaskia Mecca saat berada di Bukit Tiberias. Serangan tiada henti melintas langsung di depan mata sambil hati berdegup kencang menyaksikan serangan tak manusiawi tersebut. Bagaimanakah Zaskia Mecca mengisahkan hal tersebut kepada teman mantra? Waktu sehari sebelum aku masuk ke Palestina, kita ngelihat benar-benar rudal. Kita di Bukit Tiberias dari atas ini, jadi sebelah kanan Lebanon, sebelah kiri Israel dan Palestina. Kita tuh benar-benar ngelihat rudal ke atas gitu, tapi mungkin Israel kan ada airdrome-nya ya. Airdrome itu kan jadi ketika ada rudal dia meledak di atas gitu. Jadi kayak ngelihat kembang api gitu dilempar, taunya meledak di atas, terus dilempar taunya ada yang jatuh, tapi di titiknya bukan titik yang aku mau datengin gitu. Yang ngelihat langsung kayak gitu, terus orang yang bawa kita tiba-tiba pas mau masuk ke Baitul Maqdis suruh turun sama Zionis, disuruh ke dinding, kakinya ditendang sampai pincang 4 hari gitu kan. Aku nanya kenapa dia ngelakuin itu, ya for no reason, mut-mutan tentara aja, jadi sezolim itu ya. Menjalankan misi kemanusiaan di lokasi yang berkonflik memang bukanlah hal yang mudah. Kejadian demi kejadian bisa saja terjadi kepada siapa saja. Atas hal tersebut, Zaskia Adia Mecca rupanya sudah mempersiapkan sebuah wasiat untuk keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Usut punya usut, wasiat yang dibuat Zaskia saat berangkat ke Gaza bukanlah kali pertama yang ia buat. Aku sama Mas Hanung kayak kemarin berangkat haji juga kita selalu memberikan wasiat karena kita belajar. Kemarin ada keluarga yang meninggal, terus meninggalkan lumayan banyak harta. Terus keluarga besarnya tadinya adem ayem aja, taunya pas yang tua itu meninggal jadi berantem anak cucunya gitu. Karena tidak meninggalkan wasiat, memperebutkan ini, dan ternyata warisan sesuai hukum pemerintah Indonesia dan warisan sesuai hukum Islam itu bagiannya berbeda, hitungannya berbeda. Jadi kita sama-sama Islam, tapi dia bilang ya gue ngikutin warisan menurut pemerintah. Lah kalau gue maunya menurut Islam, itu berdua jadi berantem gitu. Jadi aku yang sama Mas Hanung, kita menyadari kita punya harta yang bisa kita tinggalkan ke anak-anak kita banyak. Jadi emang kita udah bilang kita harus meninggalkan wasiat supaya ketika suatu saat kita meninggal nggak jadi berantem buat anak-anak. Itu penting banget sih ternyata buat wasiat. Nggak cuman ketika berangkat, jadi pas haji aku juga udah bikin wasiat. Cuman aku update lagi kemarin.